Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini kita masih bisa melanjutkan membaca kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah. Kita hari ini akan membaca halaman 289 ya, 289. Nah, bagian yang kita baca adalah kelanjutan dari jenis al-amir yang kedua, jenis lahan yang dia merupakan lahan yang sudah diusahakan ya. Jadi kebalikannya lahan al-mawat ya. Lahan al-mawat adalah lahan yang menganggur, yang belum pernah diusahakan, atau dulunya pernah diusahakan lalu kemudian diterlantarkan, maka dia kembali menjadi menghutan lagi atau bersemak lagi. Nah, itu namanya adalah lahan al-mawat. Nah, kebalikan dari al-mawat adalah al-amir ya, lahan yang sudah diusahakan, cultivated land, lahan produktif ya, semacam itu. Nah, di dalam pembicaraan mengenai al-iqta ya, atau kebijakan untuk pengalokasian lahan ya dengan hak tertentu, bisa hak milik maupun hak untuk memperoleh hasil dari lahan itu tanpa adanya hak milik. Nah, terkait dengan kebijakan iqta semacam itu, Imam Mawardi menjelaskan bahwa iqta itu bisa dilakukan di atas lahan al-mawat, atau bisa juga dilakukan di atas lahan al-amir ya, di atas lahan yang sudah produktif ya. Nah, mengenai iqta yang dilakukan di atas lahan al-amir ini, itu ada dua macam ya. Yang pertama, 2 hari yang lalu kita sudah membahas al-amir, di mana pemiliknya itu jelas ya, pemiliknya diketahui jelas ya. Nah, bagaimana hukum melakukan iqta pada lahan yang pemiliknya sudah jelas itu sudah lewat diskusinya 2 hari yang lalu. Lalu kemarin kita membahas mengenai bagaimana kebijakan iqta jika dilakukan di atas lahan al-amir yang pemiliknya tidak tertentu ya, tidak jelas gitu ya. Nah, untuk jenis kedua ini juga ternyata ada 3 bagian lagi ya. Yang kemarin yang kita diskusikan adalah bagian yang pertama, yaitu al-amir yang pemiliknya tidak jelas dan itu berupa lahan-lahan hasil rampasan perang ya. Karena itu adalah hasil rampasan perang, maka pemilik aslinya mungkin sudah meninggal ya, terbunuh di peperangan atau lari gitu ya, atau dia kemudian dirampas gitu ya. Nah, kita kemarin sudah mendiskusikan bahwa lahan-lahan produktif yang merupakan hasil rampasan perang itu kebijakan di atasnya bisa saja mengikuti apa yang pernah dilakukan oleh Umar ya, yaitu bahwa lahan-lahan itu kemudian dikelola oleh Baitul Mal dengan penggarapnya masih dipertahankan penduduk lokal gitu ya. Lalu kemudian Baitul Mal itu memperoleh penghasilan dari lahan yang digarap oleh penduduk lokal itu ya. Jadi tidak ada iqta yang dikeluarkan oleh Khalifah Umar ya pada waktu itu. Begitu juga Khalifah Umar tidak melakukan pembagian lahan itu sebagai ghanimah kepada para tentara yang menaklukkannya. Ini kasus di Sawat ya, di wilayah kekuasaan dinasti Persia ya, yang berhasil ditaklukkan. Kemarin kita sudah menyinggung juga bahwa keputusan Umar ini diprotes oleh para sahabat senior beberapa ya, salah satunya adalah Bilal,
karena tidak sesuai dengan praktek yang dulu pernah dilakukan oleh Nabi ketika menaklukkan Khoibar ya, di mana harta rampasan berupa lahan pertanian yang produktif itu kemudian uh, ada jatah al-khumus ya, yang itu sudah tertentu untuk fakir miskin, untuk Nabi dan keluarga Nabi ya. Lalu sebagiannya itu dibagikan sebagai harta rampasan perang, sebagai ghanimah kepada tentara-tentara yang membebaskan. Nah, tetapi dalam kasus ini ya, jadi Al-Amir yang tidak jelas lagi pemiliknya karena sudah merupakan rampasan perang, Umar tidak melakukan itu ya, dengan alasan kalau itu dibagi maka itu akan mengancam kesejahteraan penduduk lokal dan generasi mendatang. Lalu juga hal itu akan menimbulkan akumulasi harta ya pada satu kelompok saja. Lalu Umar mengutip penggalan ayat kaila takuna dulatan baina aghniyaikum ya, supaya harta itu tidak terakumulasi pada orang-orang kaya saja di antara kalian. Nah, lalu kebijakan kedua ya yang bisa dilakukan adalah seperti yang dilakukan oleh Utsman ya. Jadi harta rampasan perang itu yang tidak optimal pemanfaatannya, kemudian dia berikan iktok ya, dia memberikan alokasi lahan itu kepada orang yang mampu menggarapnya lebih produktif dalam bentuk iktok ijarah ya. Jadi iktok pemberian lahan berupa hak sewa gitu ya, jadi bukan hak milik, karena sebetulnya hak miliknya sudah di bawah pengelolaan Baitul Mal sebetulnya ya. Nah, ini bagian pertama dari Al-Amir yang bisa dilakukan kebijakan iktok ya. Itu sudah kita diskusikan kemarin. Nah, hari ini kita akan melanjutkan dengan bagian yang kedua dan ketiga dari Al-Amir yang yang mau dilakukan iktok itu apakah boleh atau tidak ya. Nah, kita akan mendiskusikan bagian yang kedua adalah kalau tanah itu adalah tanah khoroj ya. Tanah khoroj ini yang bagian yang kedua. Tanah yang artinya ada objek untuk ada pemungutan pajaknya ya, khoroj itu ya. Lalu kemudian yang ketiga adalah tanah subur, tanah produktif, cultivated land atau al-amir yang pemiliknya meninggal dan tidak ada pewarisnya ya. Jadi itu adalah al-amir yang dimana pemiliknya tidak jelas. Nah, bagaimana dua kategori terakhir ini, bagaimana kebijakan iktok bisa dilakukan pada dua jenis al-amir yang terakhir ini. Baik, sebelum kita mulai, seperti biasa mari kita mengirim Al-Fatihah kepada Nabi Muhammad SAW dan juga kepada pengarang kitab ini ya. Semoga kita memperoleh manfaat dari membaca kitab ini. Tentu saja sebagiannya lebih bersifat historis ya, karena tentu sudah tidak relevan konteksnya dengan sekarang. Tetapi banyak juga ya, seperti yang sudah kita diskusikan sebelumnya, dari segi prinsip, dari segi etika gitu ya, concern kepada kemaslahatan, kepada keadilan itu tetap relevan sebetulnya ya, dari sisi etiknya ya, prinsip-prinsip hukumnya itu dengan situasi yang kita hadapi saat ini. Baik, kita kirim surah Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila aswajihi wa dzurriyyatihi wa jami'i ahli baitihi wa ila ruhi musannif hadzal kitab Syekh Imam Mawardi rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif, berkata pengarang kitab ini, silakan dibaca di halaman 289 paragraf kedua ya, bagi yang sudah mengunduh kitabnya. Wal qismus tsani, adapun bagian yang kedua, minal amiri, dari al-amir yang pemiliknya tidak tertentu itu ya, tidak spesifik
pemiliknya itu ya. Itu ardul kharaji, tanah yang merupakan objek pungutan kharaj ya, kharaj ya. Kita sudah membahas apa itu tanah kharaj dengan tanah ushr itu pada pertemuan yang keberapa ya, saya lupa itu ya, waktu masih membahas mengenai bab 15 kalau tidak salah ya. Jadi yang jenis kedua dari al-amir yang pemiliknya tidak jelas itu adalah tanah objek al-kharaj ya. Karena al-kharaj ini di sini al-kharaj itu tidak dimiliki sebagai hak milik dia ya. Makanya pemiliknya disebut sebagai tidak jelas ya. Jadi tanah kharaj itu bisa diberikan sebagai hak sewa dan tentunya pemiliknya jadi berganti-ganti gitu kan. Makanya disebut sebagai al-amir yang kategorinya al-amir yang pemiliknya tidak tertentu. La yata'ayyanu malikuhu. Ardul kharaji yaitu tanah objek kharaj, fala yajuzu maka tidak boleh iqta'u riqabihi memberikan iqta' ya, grant ya. Pemberian tanah ini tamlikan dalam bentuk hak milik ya. Jadi tidak bisa memberikan tanah objek kharaj itu sebagai grant ya, pemberian tanah dalam bentuk hak milik. Yang bisa adalah pemberian iqta' dalam bentuk ijarah misalnya ya. Di anaha karena sungguhnya ardul kharaj ya, tanah objek kharaj itu tangkosimu terbagi ala dorbaini atas dua bagian ya. Jadi dia itu memiliki dua kemungkinan ya, ardul kharaj itu. Dorbun satu bagian itu yakunu riqabuhum, ada tanah itu wakfan merupakan tanah wakaf ya. Wa kharajuha sedangkan pungutan kharajnya itu ujrotun merupakan biaya sewanya ya. Jadi bisa saja itu tanah wakaf lalu pengelolaan dari wakaf itu kemudian dia diberikan hak garap kepada seseorang gitu ya, lalu dari situ diperoleh biaya sewa gitu ya, kharajnya ya diperoleh dari biaya sewa itu. Fatamlikul wakfi maka memberikan hak milik atas tanah wakaf itu layasihu tidak boleh ya, tidak valid, tidak sah ya. Biiqta'in baik dengan prosedur iqta' ya, grant pemberian oleh pemerintah penguasa, wala bai'in dan juga tidak bisa dalam bentuk jual beli ya, memberikan hak milik atas wakaf melalui prosedur jual beli itu juga tidak boleh. Wala hibatin dan juga tidak melalui hibah ya. Jadi mengapa kemudian ardul kharaj itu tidak boleh ada iqta' yang bersifat iqta'u tamlik. Yang boleh adalah iqta'ul ijarah gitu ya. Wadharbun dan bagian yang lain ya dari ardul kharaj ini itu yakunu riqabuha, ada status tanahnya itu milkan ya, hak milik ya. Wa kharajuha sedangkan kharajnya itu adalah jizyatan, sebagai jizyah ya. Jadi ini adalah tanah yang dikuasai oleh non muslim begitu ya. Lalu ada pajak perlindungan ya di situ, dan itu harus dikeluarkan sesuai dengan jiwanya gitu ya. Fala yasihu maka tidak sah iqta'u mamlukin memberikan iqta' atas tanah yang dimiliki ta'ayana yang sudah jelas malikuhu pemiliknya. Jadi kalau bentuk yang kedua ini berarti kembali kepada al-amir yang pertama ya. Al-amir yang pertama kan al-amir tanah
cultivated land yang sudah jelas pemiliknya. Kalau tanah itu sudah jelas pemiliknya, maka dia tidak boleh diberikan iqta ya. Bagaimana penguasa bisa memberikan iqta kepada tanah yang ada pemiliknya? Kan tentu tidak boleh ya. Nah, itu yang pertama dulu sudah kita bahas. Nah, kemudian al-amir jenis yang kedua kan yang tidak tertentu pemiliknya ya. Yang tidak tertentu pemiliknya ini bisa saja dalam bentuk yang dzorbul awal tadi, yaitu dia tanah wakaf. Karena tanah wakaf kan berarti tidak dimiliki oleh perseorangan. Dia bisa optimalkan pemanfaatannya dalam rangka mengelola dan mengembangkan wakaf itu dengan memberi hak garap pada orang lain, dan kemudian biaya sewanya itu itulah yang disebut sebagai khorojnya ya, khoroj ujroh tadi itu. Jadi kalau jenis yang kedua ini berarti ini tanah yang sudah ada pemiliknya dan khorojnya itu berupa jizyah itu ya. Jadi ini berarti tanah yang dimiliki oleh dhimmi ya, oleh non muslim. Fa'amma iqta'u khorojiha, maka adapun iqta' atas khorojnya tanah ini, fanadkuruhu, maka kami akan menjelaskannya ba'du setelah ini, fi iqta'il istiglali, mengenai iqta' yang berupa iqta' hak untuk memanfaatkan atau menghasilkan sesuatu, iqta' rights to produce, rights to cultivate ya, gitu. Jadi di atas tanah-tanah yang sudah dimiliki ini tidak bisa dikeluarkan iqta' tamlik ya, tetapi yang bisa diberikan adalah iqta' istiglal ya, yang penjelasannya nanti ya setelah ini, karena sekarang ini masih membahas iqta' tamlik ya, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dikeluarkan iqta' tamlik. Ini sudah kita selesaikan bagian kedua ya dari al-amir yang tidak jelas pemiliknya ya. Kita sekarang masuk ke bagian yang ketiga dari al-amir yang pemiliknya tidak tertentu ya, la yata'ayyanu malikuhu. Wal qismu tsalisu, adapun bagian yang ketiga dari al-amir yang la yata'ayyanu malikuhu itu ma lahan mata yang meninggal anhu dengan meninggalkan lahan itu arbabuhu para pemiliknya ya. Jadi lahan yang ditinggalkan wafat oleh para pemiliknya, walam yastahiqqahu, dan tidak ada yang bisa menuntut hak atasnya, tidak ada yang bisa mengklaim ya atas tanah itu, warithuhu, para pewarisnya. Artinya dia tidak meninggalkan pewaris gitu ya, sehingga tidak ada siapapun yang bisa mengklaim sebagai ahli warisnya. Bifardin, baik dengan hukum waris ya, faraid ya, wala ta'sibin, dan juga tidak berdasarkan asobiyah ya, artinya ikatan suku ya. Jadi tanah itu kan ada ya di dalam pengaturan suku mereka itu, kalau ada orang memiliki lahan, pada dasarnya itu adalah lahan komunal, lalu dia menguasainya sebagai anggota dari komunitas itu. Nah, ketika dia meninggal, maka lahan itu kembali ke komunitas begitu ya. Nah, ini tidak ada begitu ya. Jadi orang yang meninggal ini mungkin bukan bagian dari komunitas yang mempraktekkan tradisi atau uruf semacam itu. Lalu dia juga tidak punya ahli waris ya, sesuai dengan ketentuan faraid, sehingga tanah itu kemudian tidak bertuan ya. Dia menjadi al-amir alladzi la yata'ayyanu malikuhu, yaitu lahan produktif yang tidak jelas lagi siapa pemiliknya. Nah, bagaimana bila kasusnya demikian, apakah iqta' bisa dilakukan atau tidak ya? Fayang taqilu, maka beralih tanah itu, tanah yang tidak lagi bertuan itu, ila baitil mali, kepada baitul mal ya. Dia kemudian menjadi asetnya baitul mal, mirasan, sebagai harta warisan, likafatil muslimina, bagi seluruh umat Islam ya. Jadi dia kemudian menjadi asetnya baitul mal yang peruntukannya digunakan bagi seluruh masyarakat gitu ya.
masrufan sebagai penerima pentasarufan ya, seluruh umat Islam tadi itu ya, sebagai penerima manfaat ya, fi masolihim, dalam hal kemaslahatan mereka. Jadi bisa digunakan untuk kemaslahatan bersama ya, tanah yang tadi sudah tidak bertuan tadi. Jadi kalau tanah tidak bertuan, maka kemudian dia otomatis menjadi asetnya Baitul Mal, dan kemudian dia digunakan untuk kepentingan umum ya, menjadi hak dari seluruh masyarakat untuk memperoleh manfaat dari lahan semacam itu. Waqala, dan berkata Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah, mirathuman, adapun peninggalan, harta peninggalannya orang, la warisa, yang tidak punya ahli waris, lahu, baginya, itu masrufun, ditasarufkan, dialokasikan, fil fuqara'i, untuk kaum fakir khosotan saja ya. Jadi ini Abu Hanifah berbeda dari pernyataan awal tadi ya, bahwa dia bisa digunakan untuk seluruh umat Islam, artinya dia menjadi hak masyarakat secara umum untuk kepentingan bersama. Nah, kalau menurut Abu Hanifah tidak, ini harus ditasarufkan khusus bagi kaum fakir miskin ya. Sodakotan, sebagai bentuk sodakoh, anil mayiti, dari mayit ya, dari orang yang memiliki tanah tadi yang sudah meninggal tadi. Jadi dia menjadi sedekah jariah gitu ya. Wa masrifu, adapun penggunaan tanah ini inda Syafi'i, menurut Imam Syafi'i, itu fi wujuhil masolih, untuk berbagai hal kemaslahatan, a'ammu, yang lebih umum ya. Jadi ini berbeda dengan pendapatnya Abu Hanifah. Jadi kalau Abu Hanifah khusus untuk kaum fakir miskin, sebagai bentuk sedekah untuk mayit. Tapi kalau menurut Imam Syafi'i, itu digunakan untuk berbagai segi kemaslahatan ya, apa saja yang itu untuk kemaslahatan bersama. Kenapa? Li'annahu, karena sungguhnya tanah yang tadi sudah tidak bertuan itu, qad kana, telah menjadi, minal amlakil khosoh, dari properti private ya, dari dari harta yang dimiliki secara pribadi. Wasoro, dan menjadi, ba'dal intiqali, setelah beralih, ila baitil mali, kepada baitul mal, minal amlakil amati, termasuk diantara harta-harta bersama, jadi public property ya. Jadi dia sebelumnya adalah private property, individual property gitu ya. Lalu setelah dia beralih ke baitul mal, dia kemudian termasuk dari public property. Jadi karena itu maka dia bisa digunakan untuk berbagai segi kemaslahatan ya. Tidak saja untuk fakir miskin, tetapi misalnya juga bisa digunakan untuk membangun fasilitas umum ya, sarana prasarana yang diperlukan oleh masyarakat gitu ya, dan segala macam ya. Waqad ikhtalafa, dan telah berbeda pendapat, ashabus Syafi'i, para pengikut Syafi'i, fima, mengenai harta intakola, yang telah beralih, ila baitil mali, kepada baitul mal, min riqabil amwali, dari harta-harta yang statusnya seperti tadi itu ya, yang tidak bertuan lagi karena pemiliknya sudah meninggal tanpa ada ahli waris. Apa yang diperdebatkan, dipersengketakan, hal yasiru, apakah menjadi tanah itu wakfan, tanah wakaf, alaihi, atas tanah itu, binafsil intikoli, dengan beralihnya harta itu, ilahi, kepada baitul mal ya. Jadi apakah
dengan harta itu dikelola oleh Baitul Mal, itu apakah otomatis harta itu dengan peralihan itu otomatis menjadi wakaf atau tidak gitu ya. Ala wajah ini menjadi dua pandangan ya. Jadi di antara para pengikut Syafi'i ini mereka berbeda pendapat mengenai status harta yang kemudian beralih ke Baitul Mal tadi, apakah itu menjadi harta wakaf atau tidak gitu ya. Ahaduhuma, adapun salah satu pendapatnya ya, salah satu di antara dua pendapat itu, annaha, bahwasanya tanah itu tasiru menjadi wakfan, tanah wakaf, li umumi masrifiha, karena umumnya pemanfaatan tanah itu alladzi la yahtasu, yang tidak tertentu bijatin pada satu segi saja. Jadi karena dia kemudian dimanfaatkan untuk kepentingan bersama, tidak tertentu hanya kepada satu segi pemanfaatan saja, dia bisa digunakan untuk bantuan sosial ya, kesejahteraan sosial, tapi bisa juga untuk sarana publik misalnya gitu ya. Fa'ala hadza, maka atas hal ini, atas berdasarkan hal ini, yaitu bahwa ini tanah wakaf ya, laya juzu, maka tidak boleh bai'uha, menjual tanah itu, wala iqta'uha, dan juga tidak boleh memberikan iqta' atas tanah itu, maksudnya iqta' tamlik ya. Nah, jadi bagian yang ketiga dari al-amir yang tidak tertentu pemiliknya ini kan adalah tanah yang sudah ditinggalkan pemiliknya menjadi tanah tidak bertuan, dan kemudian dia beralih kepada Baitul Mal. Nah, salah satu golongan di antara pengikut Syafi'i menyatakan begitu dia beralih ke Baitul Mal, maka seperti pendapat Syafi'i, dia menjadi al-amlak al-amah ya, menjadi public property. Dan ketika dia menjadi public property, dia bisa digunakan pentasarufannya untuk berbagai kemaslahatan yang bentuknya macam-macam ya, tidak atas satu jenis saja, layah tasubi jihatin ya. Nah, karena alasan itulah maka bagi golongan ini tanah itu kemudian tanah wakaf. Lalu pertanyaannya, ini kembali kepada topik di bab ini mengenai al-iqta', boleh tidak iqta' itu diberikan di atas tanah wakaf itu ya, tanah yang semula merupakan tanah tidak bertuan tadi itu ya. Nah, bagi golongan ini tidak boleh karena statusnya adalah tanah wakaf. Kecuali kalau iqta'-nya itu bukan berupa iqta' tamlik ya. Nah, karena ini bagian ini masih membahas mengenai iqta' tamlik ya. Nah, itu pendapat pertama. Wal wajhusani, adapun pendapat golongan yang lain yang kedua, la tasyiru, tidak menjadi tanah itu wakaf ya. Jadi tidak kemudian secara otomatis ketika beralih ke Baitul Mal, tanah itu menjadi tanah wakaf ya, tidak otomatis begitu ya. Hatta yaqifaha, sampai mewakafkan pada tanah tadi al-imamu, penguasa ya, imam ya. Jadi kalau imam ya yang punya otoritas di dalam mengelola aset-asetnya Baitul Mal itu tidak menetapkan tanah tadi itu sebagai tanah wakaf, maka ya berarti dia bukan tanah wakaf ya. Dia ya asetnya Baitul Mal aja gitu ya, tapi bukan tanah wakaf. Karena Baitul Mal kan bisa mengelola tanah wakaf, bisa mengelola macam-macam aset gitu ya. Fa'ala hadza, maka berdasarkan hal ini, berdasarkan pendapat bahwa ini bukan tanah wakaf secara otomatis ya, maka ya juzu boleh lahu bagi al-imam bai'uha, menjual tanah itu ya. Idza ro'a, jika dia berpandangan bai'aha, bahwa menjual tanah itu aslaha, lebih bermaslahat, li baitil mali, bagi Baitul Mal. Jadi misalnya menurut imam ini tanah ini nilai ekonominya lebih menguntungkan kalau dijual dan
kemudian Baitul Mal memperoleh pemasukan tunai gitu ya, ketimbang dikelola sebagai lahan pertanian misalnya gitu ya. Jadi kalau menurut imam lebih maslahat begitu ya tidak masalah, tanah yang semula merupakan tanah tidak bertuan tadi dan kemudian jatuh ke Baitul Mal kemudian dijual. Wayakunu dan ada samanuha hasil penjualannya itu masrufan dibelanjakan, ditasarufkan fi umumil masolihi dalam berbagai bentuk kemaslahatan bersama. Wa fi dzawil hajati dan di dalam memenuhi mereka yang berkebutuhan ya, dzawil hajat min ahlil fai'i, di antara para golongan yang berhak atas harta fai' ya. Itu kan ada fakir, miskin, ibnu sabil gitu ya yang berhak itu, ada ayatnya itu ya. Wa ahli sodakoti dan para golongan yang berhak untuk menerima zakat ya. Jadi ini termasuk mu'allafah qulubuhum ya, macam-macam gitu ya. Jadi menurut golongan Syafi'iyah yang kedua ini, harta itu tidak otomatis menjadi harta wakaf, sehingga bisa saja Baitul Mal itu kemudian imam itu memutuskan bahwa tanah itu bisa dijual, bisa juga tidak dijual gitu ya. Dan kalau itu dijual maka harga yang diperoleh atau hasil penjualannya itu digunakan untuk kemaslahatan bersama, bisa juga untuk memenuhi orang-orang yang berkebutuhan ya, yang sangat membutuhkan, misalnya dari golongan yang berhak atas harta fai ataupun yang berhak menerima zakat. Lalu bagaimana dengan kebijakan iqta ya? Apakah kebijakan iqta bisa dilakukan atas tanah ini gitu ya? Wa amma iqtauha, adapun memberikan iqta atas tanah ini ala hadzal wajhi, menurut pendapat yang kedua ini, golongan yang kedua ini, faqad qila, maka ada yang menyatakan bijawazi, kebolehannya ya. Jadi boleh untuk memberikan iqta di atas tanah yang semula tanah tidak bertuan itu ya, dan kemudian jatuh ke Baitul Mal. Li'anahu, karena lama jaza, sewaktu boleh ya, jika boleh bai'uha, menjual tanah itu, wasorfu samaniha, dan menggunakan hasil penjualannya, ilaman, untuk orang-orang ya rohu, yang memandang imam, yang menganggap imam min dawil hajat, itu termasuk orang-orang yang berkebutuhan, wa arbabil masolihi, dan orang-orang yang memiliki kemaslahatan ya untuk menjadi penerima manfaatnya, maka jaza boleh juga iqta'uha, memberikan iqta' lahu kepada orang-orang ini ya, orang-orang yang berkebutuhan dan segala macam ini. Jadi menurut pendapat ini, kalau menjual boleh, maka begitu juga memberikan iqta' juga boleh. Wayakunu, maka dan ada tamliku raqabatiha, memberikan iqta' tamlik ya, memberikan iqta' berupa hak milik, jadi land grant gitu ya. Itu bisa dilakukan katamliki samaniha, seperti halnya memberikan hak milik atas hasil penjualannya. Kan tadi sudah dijelaskan, ketika itu dijual, hasil penjualannya kan bisa diberikan kepada dzawil hajah ya, orang-orang yang membutuhkan ya. Berarti iqta' tamlik ya, memberikan lahan itu untuk mereka juga bisa diberikan ya. Jadi ini dalam istilah sekarang, lahan yang tidak bertuan tadi, yang kemudian kembali menjadi tanah negara, ini kalau istilah sekarang ya, itu bisa menjadi objek untuk land distribution atau land reform ya.
eh, ini satu pendapat dari golongan kedua. Nah, ada lagi pendapat yang lain, wakila, dan ada yang mengatakan inna iqta'aha, bahwasanya memberikan iqta' di atas tanah itu laya juzu, tidak boleh, wa injaza, sekalipun boleh, bai'uha, menjualnya ya. Jadi kalau memberikan iqta' tamlik itu tidak boleh, tetapi kalau menjual itu boleh ya. Nah, ini argumennya kenapa? Li'annal bai'a, karena dengan menjual itu, karena sungguhnya menjual itu, menjual tanah yang semula tidak bertuan tadi itu muawadhatun, ada timbal baliknya ya, ada ganti uang pembelian ya, dari keputusan untuk menjual itu. Wahadal ikta'u, sementara ikta' itu silaton, pemberian, jadi tidak ada yang timbal baliknya yang kemudian diterima oleh Baitul Mal gitu ya. Karena ini kan menyangkut asetnya Baitul Mal, sehingga kalau itu dilepaskan tentu harus ada timbal baliknya, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau dari sisi sini pendapat ini, maka ini pertimbangannya adalah pertimbangan apa, mungkin cash flow gitu ya, keluar masuknya keuangan negara gitu ya, yang harus jelas kalau itu dilepaskan berarti ada gantinya gitu ya. Nah, sementara pendapat yang pertama tadi itu lebih kaitannya dengan pemenuhan terhadap kesejahteraan publik gitu ya, kesejahteraan masyarakat ya, sehingga menurut pendapat pertama dari golongan yang kedua tadi kan boleh diberikan iqta' tamlik, karena kalau iqta' karena kalau tamlik atas hasil penjualannya bisa diberikan kepada kelompok miskin, maka kenapa kemudian untuk tanahnya tidak bisa gitu ya. Jadi ini kan sama-sama untuk memenuhi kesejahteraan sosial gitu ya. Jadi ini dua pendapat yang berbeda. Wal asmanu, adapun hasil penjualan, idza sorot, jika ada asman itu, hasil penjualan itu naldotan, berupa tunai ya, laha, maka baginya hukmun itu, ketentuan hukum, yukhalifu, yang berbeda, fil atoya, di dalam pemberian, berbeda hukmal asali, hukmal usuli, pada hukum asal, asabitati, yang sudah tetap ya, yang sudah pasti, faftaroko, maka berbeda keduanya ya. Jadi ini argumen tambahan bagi pendapat kedua, karena kalau pendapat yang pertama ya dari golongan Syafi'iyah yang kedua tadi, yang menyatakan ini tidak otomatis wakaf ya, itu kan menyamakan antara tamliku saman dengan tamliku rogobatiha gitu ya. Jadi memberikan hak milik atas hasil penjualan itu sama dengan memberikan tamlik atas tanahnya ya, itu sama-sama dalam rangka memenuhi kesejahteraan masyarakat gitu ya. Nah, kalau menurut pendapat yang kedua ini tidak sama gitu ya, karena menjual itu ada ganti uang pembelian, sementara kalau iqta' itu tidak gitu ya. Jadi itu tidak bisa disamakan dengan tamlikus saman dengan tamlikul ardinya itu ya. Wa ingkana, meskipun ada alfarku, perbedaan bainahuma, di antara keduanya itu dhaifan, lemah. Nah, ini kita sudah selesai ya sebetulnya dari bagian pertama dari iqta' ya, karena di awal bab 17 ini kan Imam Mawardi sudah menjelaskan iqta' itu ada dua, yaitu iqta' tamlik, iqta' yang berkonsekuensi kepada hak milik, lalu kemudian ada iqta' yang berupa hak untuk memperoleh hasil dari tanah itu tanpa tanah itu menjadi hak miliknya ya.
Nah, ini kemudian ditutup oleh Imam Mawardi, wa hadzal kalamu, dan inilah diskusi, inilah pembahasan fi iqta'i tamliki, mengenai iqta' tamlik ya. Ini sudah selesai di sini. Iya. Saya rasa saya juga akan menyelesaikannya di sini untuk hari ini ya, karena kemudian kita akan beralih pada pasal yang baru ya, mengenai iqta'ul istighlal, yaitu iqta' yang tidak berkonsekuensi pada hak milik, tetapi iqta' pemberian lahan dalam bentuk hak untuk memanfaatkan, untuk memperoleh hasil dari tanah itu, tetapi tanpa berkonsekuensi pada hak kepemilikan atas tanah itu. Insya Allah kita akan melanjutkan besok ya. Biasanya sih sore hari ya, tapi tadi mati lampu, jadi ya kita tunda habis tarawih. Tapi insya Allah besok kita akan kembali sekitar jam 4 gitu ya, sore hari. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.